17 tahun menikah, cinta Asri Welas terhadap Galih Rida Raharja suaminya seolah luntur seketika karena perbedaan prinsip. Selain menggugat cerai, Asri juga memperjuangkan hak asuh anak dan harta Gonogini. Mengaku sudah sultan sejak lahir, Galih pun berusaha mempertahankan harta milik keluarganya. Lalu benarkah Ibunda Galih keberatan butik eksklusif yang dibesarkannya diambil alih oleh Asri? 3 tahun pisah ranjang, benarkah Galih masih mengharapkan Asri kembali ke pelukannya? Simak fakta pamungkasnya berikut ini. Pemirsa, tangis Asri Welas di Pengadilan Agama Depok kala menghadiri sidang cerai yang beragendakan mediasi dengan Galih Rida Raharja suaminya seakan menguak perahara rumah tangga yang selama ini terpendam. Publik menduga tangis Asri menandai duka yang dialaminya selama 17 tahun pernikahan. Namun demi anak-anak, Asri dan Galih tampil kompak di sidang cerai perdana untuk menegaskan bahwa jalan halal yang dibenci Tuhan itu sangat terpaksa mereka tempuh. Luka hati Asri dan Galih akibat konflik rumah tangga seolah sudah menganga lebar hingga sulit disembuhkan. Ini kan dibilang kayaknya cara Mas untuk memperbaiki keadaan, buat rujuk lagi. Atau memang gimana sih sebetulnya? Belum bisa, saya nggak bisa bilang ini saya mau memperbaikan. Ya saya ikuti kata hati, saya mau lihat dia kan saya selalu nemenin. Jadi saya pengen juga gimana sih kalau udah jadi di show gitu kan. Ya kalau perasaannya pastilah ada ya, apalagi ya masih udah 17 tahun dan ini kan baru terjadi juga maksudnya. Tapi saya hanya waktu yang bisa jawab ya kayak gini ya. Nggak ada yang mau perceraian terjadi, nggak ada. Minta maaf mengecewakan para fansku, para teman-temanku. Banyak sekali DM-nya, Mbak Asri, kenapa tidak bisa bertahan? Kenapa terjadi perceraian? Tidak ada yang baik dari perceraian. Jangan tiru kami. Tapi untuk suami dan istri, kita udah tidak lagi. Sama seperti pasangan Anji Drive dan Wina Natalia, Asri dan Galih menegaskan bahwa mereka sudah membuat kesepakatan cerai. Bedanya di luar sidang cerai, Asri dan Galih masih mau tampil bersama. Seperti kemarin, dua sejoli yang menikah pada Oktober 2007 ini berusaha meredam rasa kikuk di depan wartawan. Disupport sama suami hadir hari ini seperti apa? Alhamdulillah hadir. Harus ini tetap support Gimana Mbak? Ya. Betul support mungkin suami hadir. Seperti apa mungkin? Mbak. Kita dari pagi. Ya, sebenarnya Mbak. Udah, aman. Gimana mungkin? Mbak ini luar biasa karyanya. Support sama orang yang luar biasa juga dan keluarga juga seperti apa Mbak? Aku ngerjain ini memang udah dari berapa tahun yang lalu ya Mas? 45 tahun ya? Iya. Iya. Kita temenin di awal-awal banget sempet temenin kan. Dan di semesta meeting-meetingnya juga. Perbedaan prinsip yang mungkin sudah 4-5 tahun kita jalanin tapi kita nggak ketemu. Kita sudah menjalani psikologi keluarga. Kami berdua salah, kami berdua harus mengakui ini adalah tidak baik. Berita bahwa pacar bule itu dikait-kaitkan dengan proses perceraian itu tidak benar ya. Nah, itu hoax. Beberapa jam sebelumnya, Galih memperlihatkan sejumlah aset yang menjadi harta Gonogininya dengan Asri. Seperti diketahui, Asri menjadi satu-satunya artis wanita berjuluk si paling menuntut di tahun 2024 ini. Karena Sarwendah, Wina Natalia, Kimberly Ryder, dan sederet artis wanita yang cerai di tahun 2024 ini tak membawa masalah harta Gonogini ke pengadilan agama. Galih pun seolah ingin membungkam tudingan publik yang menyebut perceraian ini terjadi lantaran mengalami kesulitan ekonomi.
dengan menunjukkan beberapa tempat usahanya seperti butik, klinik dental, properti. Gali tak dapat menahan haru ketika menunjukkan butik yang menjadi awal pertemuannya dengan Asri Welas hingga perjuangan keduanya merintis karir. Asri itu model ibu saya, karena waktu itu kita lagi cari model yang sesuai dengan visi misi kita, dan begitu ngeliat Asri kok ini beda ya, udah cantik, kepribadian juga baik, dan kayaknya ini anak punya visi misi tersendiri dibanding kita yang lain. Kan kita bisa menilai orang, ini anak kok kayaknya ingin majunya tuh besar banget ya. Jadi makanya dia ingin maju, ingin punya ilmu juga dalam hal berbisnis butik ini, ingin punya ilmu untuk mendesain. Akhirnya sempat partnerin lah sama ibu saya tuh, ibu saya transfer knowledge lah ke dia ya. Dan dia memang orangnya cukup cepat belajar ya, jadi dalam waktu kurang dari setahun dia udah bisa buka di Depok yang sekarang namanya House of Asri Welas gitu. Jadi saya cukup bangga juga karena bisa ngeliat Asri itu progresnya cepat. Nah dari situlah memang saya masa-masa saya kebetulan masuklah saya tiba-tiba karena melihat Asri ini sama ibu saya hubungan cukup baik. Nah terus saya juga pribadi juga kagum dengan Asri, makanya saya akhirnya mendekati Asri dan alhamdulillah kita bisa menikah seperti itu. Dulu sih ada meja kecil Mbak Asri itu seneng banget main dia tuh sering, bahkan dia tuh dengan kain yang perca-perca yang udah gak dipakai pun dia bikin jadi baju gitu. Dan dia kok saya di mana spotnya saya lupa, tapi dia bisa somewhere di sini, dia duduk ada di sedenon ibu saya, dia duduk di sini. Biasanya dia datang tuh bawa, setahu saya ya, bawa kain perca, terus dia jahit sendiri itu jadi baju gitu. Jadi itu sih saya ingat ya. Saya pernah juga ngobrol-ngobrol di sini, pernah ya. Ruangan ini banyak memori ya, ruangan ini benar-benar banyak memori ya. Itu kan ini foto nikahan saya nih sama Mbak Asri, temanya hijau, itu kan ibu saya yang buat semua waktu itu. Bukan hanya butik, Gali juga menunjukkan lokasi usaha propertinya. Gali menjelaskan jika properti menjadi bisnis yang dijalaninya selama ini, sebab ini merupakan salah satu sumber ekonomi keluarganya. Saya cuma sharing ke Asri, cuma ini aku lagi sama adekku yang dokter itu mau bikin townhouse nih. Oke, dia lebih ngasih masukan sih. Saya juga sharing ke dia bahwa ini bisnis saya ya, doain gitu. Iya nggak apa-apa, bagus, nanti aku marketingin biar aku campaign di IG ku biar aku promosiin. Mbak Asri berapa kali posting tuh pas kesini, kalau Mas pernah lihat ya, berapa kali Mbak Asri posting, ayo yang masih ngontrak daripada ngontrak yuk beli rumah aja. Nah itu dia pernah berapa kali dia posting, dia pernah berapa kali kesini. Ya ini karena salah satu unit bisnis saya lagi ya, jadi di bidang properti saya lagi bangun 6 unit townhouse di daerah Limo ya. Ini cuma 3 menit nih ke pintu tol Limo yang baru diresmikan ya. Dan ini kita lihat ini luas bangunannya 150, luas tanah 50, dan kita bikinnya 3 lantai. Nah, ini adalah salah satu bisnis yang dikelola oleh keluarga saya juga, namanya Dental Care. Kebetulan adik saya itu adalah salah satu dokter gigi ya. Jadi ini dia yang kelola, dia yang punya, tapi memang manajemennya dalam masih bisnis keluarga kita gitu. Jadi memang hari-hari ini saya lihat ini ada beberapa ruang tindakan, ada 4 ruang untuk pasien. Ini juga ada petugas frontline-nya yang selalu menghandle semua appointment dengan beberapa dokter, karena di sini ada kurang lebih ada 4-5 dokter yang praktek dalam satu hari. Impian Asri dan Gali menua bersama menjadi sulit diwujudkan jika Majelis Hakim mengabulkan gugatan cerai yang dilayangkan Asri pada 5 November 2024 lalu. Tapi benarkah Asri menutup pintu mediasi karena sudah kepalang sakit hati pada sikap Gali? Soalnya kan perceraian bukan pilihan sebenarnya, tapi gimana ya, kita kan udah menemukan
psikolog keluarga di mana ada A, ada B, ada C gitu. Jadi apapun yang kita lagi jalanin, kita coba berproses. Namanya hidup ya, semuanya perlu proses. Iya. Gugatan terhadap Galih nyatanya menjadi puncak kesabaran Asri Welas dalam menghadapi masalah rumah tangganya. Bagaimana tidak? 17 tahun menikah, Asri Welas dan Galih menemukan jalan buntu. Sehingga selama 5 tahun belakangan ini, mereka mengalami kesulitan mengatasi perbedaan prinsip. Gimana ya namanya juga kita berproses ya Mbak, jadi apapun saya coba jalanin aja, nanti ke depannya gimana saya juga nggak tahu, jadi saya istilahnya coba jalanin aja. Saya maksimal kita sudah ke psikolog keluarga gitu ya, sudah 4-5 tahun, nggak sebentar, jadi ya bagaimana nantinya ya coba aja kita. Kalau ini upaya untuk memperbaiki keadaan dari Mas Galih gimana? Maaf ya, makasih ya Mbak. Coba tanya Mas Galih tuh. Makasih ya. Ya. Pasti ya ada waktu, ada additional waktu yang harus kita fokuskan untuk perceraian, tapi nggak mengganggu sih, nggak mengganggu. Maksudnya kan masih bisa diatur lah gitu. Jadi nggak mesti yang aku nggak mau bisnis rumah dulu, stop dulu, aku mau urus perceraian, nggak. Itu semua jalan paralel biar cepet. Ya kalau bisnis ya moga-moga rumah ini bisa cepat laku ya, karena kan itu kita bisa mengalokasikan dana buat investasi buat proyek-proyek yang lain gitu kan ya kalau secara bisnis. Tapi kalau secara perceraian ya saya bilang tadi, saya menjalani aja, nanti kalau udah benar-benar cerai kan ya sudah, kita jalani gimana, mau ada apa, saya hanya pasrahkan aja ke Allah, seperti apa nantinya kita setelah bercerai, kita nggak akan tahu seperti apa itu, gimana kita jalan juga nggak akan tahu gitu. Semua yang ada di kehidupan kita kan harus kita jalanin ya Mbak. Jadi mudah-mudahan saya bisa menjalani semuanya dengan ikhlas, dengan semangat juga. Semuanya buat keberhasilan semuanya, keberhasilan anak-anak, keberhasilan dengan semesta juga. Keduanya juga tetap tidak berhasil menjaga keutuhan rumah tangga. Sekalipun masing-masing sudah melakukan introspeksi dengan cara pisah rumah sejak 3 tahun lalu. Asri Welas dan Galih sepakat jika perbedaan prinsip menjadi alasan utama keretakan rumah tangga dan tidak ada masalah lainnya. Galih bahkan bersedia pasang badan jika ada yang berani merendahkan rumah tangganya dan menuding jika perceraian ini terjadi lantaran ada orang ketiga.